Rasulullah tidak pernah memanggil yang Nasrani dengan panggilan Nasrani sini. Karena Al-Quran memanggilnya bukan begitu. Loh, kita ini kok begitu benci sama orang loh Pak. Sampai sering kita itu menemukan orang lain, ketika melihat orang lain yang berbeda iman dengan dirinya, seakan-akan orang itu harus dimusnahkan gitu. Kejadian kemarin itu lagi, dekat kampung saya itu, di Astana Anyar, Bandung. Yang diserang mana? Polsek. Yang nyerang konon mengatasnamakan agama Allah ini. Yang korban siapa? Muslim. Namanya siapa? Sufyan. Kok tega seorang Muslim menyerang saudaranya sesama Muslim hanya karena berbeda pemahaman? Ini kayaknya ibu-ibunya mulai lemes ini. Belum makan buras Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para kiai, para guru-guru mulia kita, terkhusus kepada akhina fillah Al-Ustadz Mukhtarul Aziz, kemudian Ustadz Yaqub, pada Abah Makmun, kepada Ustadz Jem-Jem. Susah betul ngeja nama beliau, Jem-Jem Pak ya, Jem-Jem artinya apa? Tentrem Pak. Saya lihat dari tadi itu adem ayem tentrem itu. Itu bagian beliau itu jangan diambil itu. Iya biar lebih tentrem lagi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu tanda seseorang itu disenangi oleh Allah adalah ketika orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi sebenarnya malam hari ini kita sedang dicintai Allah. Kita ini sedang disenangi Allah. Kalau Allah itu sudah mencintai dan menyenangi seseorang, maka kemudian Allah umumkan kepada seluruh malaikat. Allah umumkan kepada seluruh malaikat bahwa Allah tengah mencintai fulan bin fulan atau kepada fulanah binti fulan. Kita ini sedang digosipin sama malaikat. Tapi mudah-mudahan bukan malaikat maut saja. Kita sedang dibicarakan malaikat. Satu persatu nama kita disebut. Termasuk Pak Muklis sama Pak Darmanto. Itu nggak usah saling mendahului Pak ya. Biasa-biasa saja. Saya mau ceritakan bahwa ketika Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah itu adalah seorang pebisnis Pak. Istri Rasulullah itu orang kaya raya. Salah satu perempuan, pebisnis perempuan yang paling kaya di kota Makkah itu. Bangsawan, kaya lagi. Lengkap. Nah, ini kalau ketemu sama siapa? Bukan saya ya, sama Beben, wah beres itu urusan itu. Cantik, kaya, bangsawan lagi. Idaman masyarakat Arab masa itu. Tetapi ternyata Khadijah, istri Nabi itu lebih memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang sebelum Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Khadijah sudah kenal betul siapa Rasulullah. Karena memang bekerja untuk Khadijah, berbisnis atas dasar modal dari Khadijah. Tetapi Rasulullah tidak ada azas manfaat. Rasulullah menikahi Khadijah karena Khadijah dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perempuan yang sempurna. Dan masa itu Rasulullah masih belum ada ciri-ciri kenabian secara langsung maksudnya.
belum dapat wahyu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah diangkat menjadi nabi setelah 15 tahun pernikahan bersama Khadijah, Rasulullah itu masih meneruskan bisnisnya dengan Khadijah. Jadi kalau bahasa kita di sini, Rasulullah itu buka bisnis pas di kota Mekah. Jadi kira-kira buka ruko lah kira-kira, Bu. Nah, di samping kanan kiri Rasulullah ini ternyata musuhnya Rasulullah, pentolan besarnya, namanya Abu Lahab, Abu Jahal, sama Umayyah binti Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ketiganya ini musuh besar, musuh besarnya Rasulullah. Tapi Rasulullah biasa saja, adem ayem saja Rasulullah. Karena walaupun Rasulullah dimusuhi oleh ketiga musuh besarnya ini, Rasulullah tidak merasa harus memusuhi mereka. Itu kan indah seperti itu. Ada orang musuhin Nabi, tapi Nabi tidak merasa kalau itu musuhnya. Kalau kita gimana, Pak? Oh, nggak ketemu musuh aja nyari musuh gitu. Coba kalau pagi-pagi, Pak. Saya kalau kajian-kajian di mana-mana sering sampaikan, saya itu senang tinggal di Siantan, Pak. Saya senang tinggal di Siantan, Ustaz Husnan. Dulu saya penakut. Benar, ketemu orang tuh takut. Tapi gara-gara saya pulang ke Siantan, saya jadi pemberani. Gimana nggak jadi pemberani, Pak? Wong tiap pagi di lampu merah saya dipelototin orang terus. Wah, daripada saya penakut, bagus saya melototin orang dulu. Nah, apa yang terjadi? Saking bencinya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga orang ini. Jadi setiap pagi itu, karena sama-sama dagang ini, persaingannya udah nggak sehat. Jadi mohon maaf yang sama-sama buka bengkel, bisnis itu biasa gitu. Yang persaingan ya biasa-biasa saja gitu. Jangan kemudian nanti Beben cerita, nggak usah ke Pak Darmanto gitu kan. Itu di sana, begini-begini. Kalau nanti sampean bawa motor ke sana, bautnya kurang satu nanti. Nggak pakai gitu lagi, Ben. Nggak usah. Hah? Nggak usah pakai gitu-gituan, main dukun aja, nggak masalah. Jadi apa yang dilakukan oleh tiga orang ini? Jadi tiap hari itu yang diantrin ke depan tokonya Rasulullah itu sampah. Sampah. Setiap pagi Rasulullah itu menemukan sampah, dan sampahnya itu dari tiga orang itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Jadi pilihannya dua. Apakah Rasulullah ketika membuka pintu usahanya itu Rasulullah melewatinya, atau mengembalikannya ke pintu Umayyah, ke pintunya Abu Jahal dan Abu Lahab? Rasulullah tahu siapa yang melakukan itu. Tapi apakah Rasulullah membalasnya? Enggak. Tapi kemudian Rasulullah menasehati mereka. Kira-kira kata Rasulullah begini, kalau bahasa hari ini mungkin kalau panggilan Abu Lahab kan hab ya, hab gini, hal gitu kan. Jadi karena kebiasaan masyarakat Arab itu menggunakan laqab, nama apa kalau bahasa kita? Laqab itu gelar gitu. Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Padahal kedua-duanya itu kan orang pinter masa itu, ganteng, gagah gitu. Hah? Perlente, ya perlente kira-kira. Nah ini saya disiapin udah Ibu. Nah, gitu. Saya kasih contoh saja Ibu ya. Takbir. Saya ini dikasih pinjam sama Ki Muhtarul ini. Karena saya kan minus 200 Pak. Iya. Saya itu agak kurang jelas kalau membaca itu. Tapi kalau ngelihat uang masih jelas saya itu. Jelas. Gelap malam gulita macam itu tahu saya bedanya mana. Oh ini 1000 ini gitu. Saya pejam mata tahu Pak, mana 1000 mana 100.000. Jadi saya dulu dikirain sakti, pejam mata. Jadi ditanya, Pak Kiai ini kayaknya sakti. Loh dari mana saktinya? Kok bisa membedakan padahal sampean itu pejam mata, mana 1000 mana 100.000? Ya tahu lah. Kalau yang 1000 itu lecek, lemes dia, dipegang itu lemes. Karena bekas diperintel sama anak-anak.
Kalau 100.000 mau masih harum, itu kan dari dompet keluarnya. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, wahai Umayyah, kalau kita bertetangga itu nggak usah seperti ini. Bertetangga itu harus saling menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Sebab kalau kamu sakit, yang nolongin pertama tetanggamu. Oh, kalau kamu sakit perut, nggak mungkin kamu panggil yang jauhnya 100 meter itu. Yang kita tunggu pasti pertolongan tetangga. Yang kita cari pertama adalah tetangga. Saya bahagia, senang saya tinggal di daerah ini, Pak, di kawasan ini. Kemarin, ya bukan berarti di Pangeran saya nggak senang, Bu, enggak. Ya cuma agak ekstrim dikit lah gitu kan. Saya pindah ke sini dan alhamdulillah Allah mengajarkan saya itu bertetangga dengan non muslim. Oh, nanti saya menggunakan kata non muslim saya salah. Oh, kafir mereka, bukan muslim. Iya tahu. Enggak disebutin pun mereka kafir gitu. Kenapa saya menggunakan kata itu? Mungkin kalimat ini lebih meneduhkan mereka. Samping kiri saya itu namanya Aliyong. Masa saya pagi-pagi panggil dia kafir, Pir sini Pir? Kan nggak mungkin. Wong Rasulullah saja waktu ketemu dengan Abu Lahab tidak pernah memanggil Pir sini Pir. Sini kau musyrik. Enggak. Rasulullah cukup memanggil dengan lakopnya, Abu Lahab, Abu Jahal. Rasulullah tidak pernah memanggil Yahudi dengan panggilan, Yahudi sini kau. Rasulullah tidak pernah memanggil yang Nasrani dengan panggilan, Nasrani sini. Karena Al-Quran memanggilnya bukan begitu. Loh, kita ini kok begitu benci sama orang loh, Pak. Sampai sering kita itu menemukan orang lain, ketika melihat orang lain yang berbeda iman dengan dirinya, seakan-akan orang itu harus dimusnahkan gitu. Kejadian kemarin itu lagi, dekat kampung saya itu, di Astana Anyar, Bandung. Yang diserang mana? Polsek. Yang nyerang konon mengatasnamakan agama Allah ini. Yang korban siapa? Muslim. Namanya siapa? Sufyan. Kok tega seorang muslim menyerang saudaranya sesama muslim hanya karena berbeda pemahaman? Wong saya itu sama tetangga saya Aliyong, samping kiri saya. Aliyong. Kalau yang sebelahnya itu saya panggil Apung, karena saya nggak tahu namanya sampai sekarang, panggil Apung sama saya. Saya sampai hari ini bertetangga dengan mereka kurang lebih 7 tahun. Kami tidak saling menyakiti. Saya jaga ucapan saya dengan mereka karena memang Islam mengajarkan seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW ketika di Madinah menyampaikan sesuatu dan ini didengarkan oleh 2 orang dan banyak orang. 2 orang yang mendengarkan itu pertama Abdullah bin Umar, kemudian Aisyah bintu Abu Bakrin, istri Rasulullah. Rasulullah menceritakan kepada 2 orang ini, mazala Jibrilu yusini. Jadi kata Rasulullah, tidak pernah sedikit pun Jibril itu melepaskan kepadaku berwasiat. Yusini bil jari. Jibril itu selalu menasehati aku, mengingatkanku tentang hak tetanggaku. Wa dhanantu annahu ayyuwarrithahu. Sampai saya berpikir seakan-akan saking seringnya Jibril mengingatkan kepadaku tentang bagaimana menghormati tetangga. Sampai saya berpikir, apakah tetangga ini wajib menerima warisan dariku? Saking seringnya. Jadi kalau setiap kali Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ingat tetanggamu. Ya Muhammad, jaga tetanggamu. Ya Muhammad, jangan sakiti tetanggamu. Ya Muhammad, jangan kau buat tetanggamu merasa gelisah denganmu. Ya Muhammad, jangan sampai tetanggamu itu takut denganmu. Itu pesan Nabi, dan itu dipesankan Jibril alaihissalam, dan Jibril selalu memesankan itu kepada Rasulullah.
Jadi intinya Bu, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita terhadap tetangga-tetangga kita. Paham Bu? Paham? Ya kalau udah paham berarti udah selesai ya. Kan udah paham. Jadi ini penting Bu. Ini penting untuk kita. Karena sekarang masyarakat hari ini, coba, masyarakat sekarang sudah mulai lupa dengan hal-hal yang sederhana, tapi manfaatnya besar dan luar biasa. Yaitu apa? Menjaga perasaan tetangga. Jaga tetanggamu, kata Nabi. Karena ini selalu diwasiatkan oleh Jibril. Dan Jibril selalu mengulang-ulang nasihat ini. Dalam hadis yang berbeda Rasulullah mengingatkan, hadis yang barusan muttafaq alaih. Dalam hadis yang berbeda Rasulullah mengatakan, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada pembalasan Allah di yaumil qiyamah, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Secara hukum fikih, tetangga itu berapa Ustadz? Kanan kiri 40, depan belakang 40. Dalam hadis yang berbeda, yang bab ini secara khusus Imam Nawawi menulis atau mengumpulkan hadis-hadis yang begitu banyak ketika berkaitan tentang menjaga tetangga. Hati-hati itu. Hal yang sederhana kedengarannya. Jadi kalau ibu di rumah lihat, karena kalau di kota ini kan pekarangan kita sempit. Nanti kita nanam pohon jambu. Kalau dahannya itu ke rumah tetangga, berarti nanti buahnya punya tetangga. Daunnya punya? Ya, pinter Ibu. Hati-hati Ibu ya. Yang nanam buah mangga, nanti udah mateng, tetangga bagi enggak? Bagi. Jangan cuma bagi baunya aja. Apalagi yang ngerasa makan duren. Nah, udahlah makan duren, ketemu tetangga nggak bagi-bagi, tangannya nggak dicuci lagi. Salaman sama ibu. Oh maaf Bu, barusan makan duren. Padahal mau ngasih tahu kalau sama sebelahnya barusan beli duren gitu. Hati-hati Bu. Menjaga perasaan tetangga itu penting. Menjaga lidah untuk tetangga. Jaga lidah kita ke tetangga. Masyarakat hari ini, manusia hari ini begitu gampang dan begitu mudah berkomunikasi dengan orang lain, mencari sahabat, mencari pertemanan dengan orang lain gampang, tetapi begitu sulit menjaga sikap terhadap tetangganya. Hati-hati. Jadi saya tidak menyampaikan sesuatu yang berat malam ini. Saya menyampaikan sesuatu yang mudah. Saya menyampaikan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silakan lihat nanti dalam beberapa hadis Rasulullah mengingatkan kepada sahabat Abu Dzar, mengingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Abu Dzar, nanti kalau kamu masak sesuatu, perbanyaklah sayurnya, perbanyaklah kuahnya. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk tetanggamu. Akhirnya ibu-ibu swasembada 1 ikut hadis ini. Besok beli beli daging 1 kilo, airnya 2 ember. Tanya sama lakinya, mau kemana mah? Mau bagi tetangga. Bagi apa? Kuah. Buat apa? Kata Pak Ustadz Zain tadi malam, Nabi berpesan kepada sahabat Abu Dzar, kalau masak sesuatu banyakin kuah. Jadi ya dagingnya buat kita makan Pak, kuahnya buat tetang cantik. Nanti kita mati, tetangga kata, pandai kau berangkat seorang, kami tak ikut. Nah ini penting Bu, hal sederhana. Kadang-kala kita ini seneng seneng menikmati dan memiliki sesuatu, kemudian kita itu cenderung tidak membagi dengan orang.
Walaupun sedikit bagi. Nah, sulitnya saya di situ, tapi saya kembali kepada akhlak Islam. Saya kalau kemana-mana, istri saya ada rezeki, tetangga saya bagi semuanya. Anak saya ada yang protes, mereka kan nggak nyembah Allah, Bi. Saya jawab, yang beri mereka rezeki siapa? Allah. Yang ciptain mereka siapa? Yang membuat mereka hidup siapa? Allah. Kalau kamu menghormati orang lain, berarti kamu menghormati Allah. Kalau kamu nyakitin orang lain, berarti kamu menyakiti yang menciptakannya. Jangan kamu pikir ketika kamu menghina orang lain itu yang tersakiti dirinya, tapi Allah yang marah. Nah, persoalannya kan kita berhadapan dengan Allah nih, Pak. Apalagi kemudian orang yang kita sakiti, yang kamu sakiti itu tidak melawan. Orang itu disakitin, dibeginiin nggak ngelawan, diem aja dia. Tapi ternyata di malam hari dia ngadu sama Allah. Kalau dia sudah ngadu sama Allah, ya Allah, fulan bin fulan, tetanggaku menyakitiku, ya Allah, aku tidak melawannya, ya Allah. Kenapa? Aku tak mampu melawannya, ya Allah. Kenapa? Pak Muklis, ya Allah. Misal, Pak Muklis itu kan banyak ya, Pak Muklis ya. Misal ini, saya tidak bisa melawannya, ya Allah. Ingat, pada saat itulah Allah yang memusuhi orang itu. Hati-hati. Kita ini ketemu dengan orang gampang aja gitu tuh kan. Dan ini sering kita temukan setiap saat. Sekarang dengan adanya media sosial, gampang kita itu menghujat orang lain, gampang kita menghina orang lain. Seakan-akan bahwa kita paling baik, seakan-akan kita paling betul. Sudah, kalau memang mau pakai itu monggo, tapi kepada yang manfaat, jangan membawa itu kepada hal yang mudarat. Hati-hati itu. Ini manusia modern hari ini nih. Manusia-manusia seperti kita ini kan budaya latah. Latah kita ini. Apa yang dilihat di TV ikut semuanya. Nah ini alhamdulillah anak-anak kita di sekitar kita ini kan barokahnya para ustadz-ustadz kita yang ngajar, akhirnya kan sudah banyak yang pintar ngaji, udah masuk pesantren di sana di sini. Alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak yang pesantrenan. Tapi hati-hati, mereka dididik di pesantren 3 tahun sampai 6 tahun. Ustadz dan kiainya di pesantren luar biasa menjaga akidah mereka, luar biasa membentuk akhlak dan ilmu mereka serta ibadah mereka. Pulang rusak 1 hari. Yang 6 tahun itu rusak 1 hari. Gara-gara apa? Media. Coba. Saya ini kan ibu-ibu, bapak-bapak tahu semua. Senangannya saya ngopi. Saya kalau ngopi suka lupa pulang, Pak. Hah? Saya suka lupa pulang nih. Nah, nanti iklan pula. Betul, Pak, saya ngopi di warung itu lupa pulang saya. Sampai tidak sadar, bukan saya yang dibayar, saya yang bayar dia. Lupa pulang, Pak. Yang membuat saya gelisah apa? Anak-anak muda yang seukuran beben, bukan beben. Yang anak-anak muda yang umur SMP, SMA, main gamenya tidak masalah. Cuma kata-katanya yang waktu kalah itu loh. Anyir. Astagfirullahaladzim. Nah, main-main aja kali. Tapi nggak gitu-gitu amat. Sab, hati-hati Sab. Sab ini kan masih bocah, Bu. Bener kan, belum kawin kan? Anak kecil berarti dia. Kalau dewasa berarti kan kawin. Anak kecil lagi masih dia. Ya paling seumuran anak saya atas sedikit lah. Hati-hati tuh, ha? Belum sunat malah. Hati-hati nak, hati-hati nak. Ya jaga itu. Udah dididik sama Ki Husnan Yakub, udah diajarin Quran sampai pinter ngaji, pinter baca ini, pinter semuanya. Pulang rusak gara-gara main game.
Ya namanya kita sebagai orang tua ngelihat itu kan cuma cukup sedih saja. Mau ditegur malah nanti saya diajak main coba. Nah ini kan bahaya Pak. Hati-hati, karena sekarang anak-anak kita ini menjadi inceran siapapun yang akan merusak mereka. Merusak dari sisi akidah gampang. Cukup kirimkan TikTok. Dari mulai bocah yang umur 4-5 tahun gini-gini sampai nenek-nenek yang umur 70 tahun. Bukan ibu kan? Masalahnya saya tak pernah nengok ibu. Ustaz dari mana tahu? Saya biasa nonton TikTok juga. Tuh contoh istri saya itu. Istri saya main HP-nya aman. Aman. Paling cuma jam 2 bunyi. Shopee. Gitu loh. Ini penting untuk kita semuanya. Karena media itu kalau tidak kita sikapi dengan bijak dan cermat, anak-anak kita dirusak. Kalau bicara soal perkembangan akal pikiran mereka, mungkin itu hanya bagiannya, hanya bagian kecil, tapi nilai yang merusaknya lebih besar. Coba sekarang ibu-ibu, kalau zaman dulu mungkin zaman awal-awal kita nikah Pak ya, kan belum ada teknologi secanggih hari ini. Yang diminta kan paling bedak yang paling bagus, yang paling inilah biar cepat putih. Jadi glowing ke belemeng. Yang diminta kan itu. Oh kalau sekarang enggak Pak, belikan aja HP yang aplikasinya bagus. Belikan HP yang aplikasinya bagus, yang di situ ada aplikasi anti panu. Bener ini. Wah ini Ustadz riba. Enggak. Ini terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Mestinya ketika kita hadir ke tempat ini, ke tempat yang mulia ini, berzikir bersama, beristighasah bersama, mendekatkan diri kepada Allah, itu bagian dari ikhtiar kita biar hati ini tenang. Saya tadi mendengarkan sambutan dari Ki Muhtarul dari rumah. Betul kata beliau itu, belum apa-apa udah bicara Idul Fitri ya. Yang saya dengar Idul Fitri lah gitu tuh kan. Wah ini siapa yang mau Idul Fitri duluan nih gitu tuh kan. Ini kan penting Bu. Jangan sampai kemudian kita pulang dari tempat yang mulia ini, pulang dari istighosah ini malah nambah gelisah. Mestinya pulang dari tempat ini hati kita tambah lembut, ucapan kita lebih tertata. Yang suka nak cerewet nangan lagi itu mulai gak turunkan tensi sikit. Ini ketemu lagi macam ketemu musuh yang 60 tahun tak ketemu. Cobalah sikit-sikit itu agak kurangkan. Allah itu paling benci suara seperti himar. Himar itu keledai. Nah keledai itu disebutkan dalam Al-Quran, inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguh-sungguhnya kata Allah dalam Quran, seburuk dan sejelek-jeleknya suara itu suaranya himar. Himar itu keledai. Suaranya keledai itu melengking. Wah, ini makin tak balik saya Pak. Heru, sudah kawin kan? Ya alhamdulillah. Pantasan awak gemuk tuh. Berarti cocok susunya ya. Macam mana suaranya himar? Ini kadang anak sore-sore tak balik dipanggil dengan maknya. Memang niatnya baik, suruh ngaji ke Ustadz Yakub. Balik ngaji. Mak, suara perempuan oleh sebagian ulama disebut sebagai aurat. Hati-hati. Apa ge udahlah aurat suara jelek lagi. Jadi besok kalau anak itu diajak balik, deketi dia, nak balik. Jangan pukul di depan umum. Jangan dicubit. Gak usah. Kasih cubit sikit ya. Tapi panjang.
balik nak, gitu kan. Pelan suara itu. Jangan sampai orang tahu. Ini emak di ujung gang, anak main kelayang di ujung gang. Pekek dia. Balik. Masih nyaman. Balik. Kau nih macam bapak kau. Jangan. Datangi anaknya. Nak, pulang nak. Waktunya ngaji, besok begini. Udah. Jangan dipukul depan umum. Kita ini saya tengok orang Pontianak ini kebiasaan. Kebiasaan, jangan. Karena adab dalam Islam, tata cara mendidik dalam Islam bukan seperti itu. Nasihati saja dia. Nasihati saja dia. Suruh pulang, nak begini-begini. Enak. Jadi mudah-mudahan, wah ini sayang kopinya Pak. Oh udah malam nampaknya ini. Jadi para ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya maksudkan tadi, mestinya kita pulang dari pengajian dari istighasah ini setiap bulan ini, amaliyah kita kualitasnya semakin bertambah. Janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah seseorang kaum atau sekelompok manusia berkumpul di masjid Allah, nih Masjid Nurul Fajri yang kita cintai ini. Dalam perkumpulan itu dibacakan ayat Allah, kemudian mereka belajar bersama tentang ayat-ayat Allah. Yang saya maksud ini, melainkan kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Baca Quran alif lam mim, tahu Yasin, 2 huruf. Itu bukan 1 huruf, 2 huruf. 1 huruf Allah turunkan 10 pahala, kata Ali bin Abi Thalib. Dan setiap daripada itu dikali lagi 10 kebaikan di dalamnya. Ibu baca 1 huruf, pahalanya 100. Yasin, udah 200. Wal Qur'anil Hakim, sudah berapa huruf? Allah turunkan ketenangan. Yang punya masalah dengan keuangannya tenang. Iya mas, tahu saya mas. Nah. Ada masalah mas? Jangan bicara di sini, nanti aja di belakang mas ya. Gitu. Yang punya utang tenang habis baca Quran. Yang punya masalah dengan istri pulang pengajian tenang. Yang punya masalah dengan suami pulang pengajian tenang. Yang punya masalah dengan tetangga pulang pengajian tenang. Kenapa? Allah menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi besok, sebab yang terjadi besok semuanya Allah yang menetapkan. Untuk apa saya yang berpusing-pusing mikirin besok? Cukup saya memikirkan saya hari sekarang, karena besok Allah yang menentukan semuanya. Macam mana kita ni tidur tak mimpi dikejar kucing? Nak tidur yang dipikirkan apa? Duit. Mulai pikiran merayau ke atas, tangan ditumpangkan kepala, cari sinyal. Kasau di tengah. Alamak, ini dah tanggal berapa dah ni? Musim hujan, jualan es tak laku. Coba, nggak usah pusing soal itu. Allah sudah ngurus semuanya. Janji Rasulullah, Allah turunkan ketenangan dalam hati. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah pasti menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk kalian. Habis baca Quran, alhamdulillah tenang ya Allah, udah tenang. Kemudian yang terjadi besok-besok lah ya Allah. Soal hutang itu gampang ya Allah. Memang motor agak kurang laku ya Allah. Sintang bermasalah ya Allah. Yang ngerasa ngirim motor Pak ya. Saya tenang ya Allah, karena zakatnya udah saya keluarin ya Allah. Kan kira-kira gitu mas. Ada mas lazim ya? Oh kok saya nggak ngelihat dari tadi mas.
Udah tenang mas, Allah jamin semuanya. Coba yang jualan bakso, tenang. Alhamdulillah ya Allah, walaupun bakso ini banyak yang jual ya Allah, nggak apa-apa. Rezeki tidak akan ketukar ya Allah, karena rezeki tidak sama dengan sandal jepit. Oh, sandal jepit mudah ketukar, rezeki enggak. Rezeki itu kalau memang kita tidak tahu di mana rezeki kita tahu di mana rumah kita. Allah urus semuanya. Gara-gara pandemi Covid 2 tahun 3 tahun ini bingung semuanya. Baru 2 tahun 3 tahun. Tuh orang yang jalan di pinggir jalan yang biasa garuk-garuk, muter ke sana kemari garuk-garuk, tenang dia hidupnya. Hah? Sana kemari, tenang dia. Hah? Oh gila dia. Oh, enggak, saya pikir orang paling tenang dia. Tapi dia kan orang bebas, Pak. Enggak mikirin hari ini pelanggan enggak datang, enggak mikirin setoran, enggak mikirin tanggal, enggak mikir dia, karena memang enggak punya pikiran. Tenang dia. Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaffathumul malaikah. Di perkumpulan itu Allah memberikan kesempatan kepada malaikat menaungi orang yang sedang berada di masjid itu. Kita sedang dinaungi oleh malaikat semuanya. Jadi kalau mau bisik-bisik sekarang sama malaikat, nah, jangan malaikat maut, malaikat rahmat. Malaikat, tolong kau sampaikan kepada Allah doaku ini. Aku nggak dekat sama Allah ya malaikat, engkau yang dekat kepada Allah, sampaikan doaku tak banyak. Aku minta rezeki yang penting cukup. Mau bayar setoran cukup, mau bikin rumah cukup, mau nyekolahin anak cukup, mau beli mobil cukup. Hidup itu kan yang penting cukup, secukupnya. Hidup itu kan secukupnya saja. Saya kalau ditanya sama orang, ini pribadi saya, kalau ditanya sama orang, Ustadz Zain, kerjanya sampean apa? Saya jawab tidur. Kalau saya ditanya bisnis, saya nggak punya bisnis. Tapi kalau dibilang ada bisnis, ada. Bisnis saya dengan Allah. Bisnis saya dengan Allah. Di saat orang lain tertidur, saya bangun. Apalagi musim bola, oh bangun awal saya. Di saat orang lain lupa kepada Allah, saya bisik-bisik sama Allah, ya Allah, kalau saya terang-terangan berdoa di Masjid Nurul Fajri, khawatir kedengaran kayak Muhtarul. Saya bisik-bisikin saja sama Allah malam-malam, Allah, saya ini punya masalah ya Allah. Nggak usah malu sama Allah, Bu, nggak usah gengsi sama Allah. Caranya apa? Sujud sama Allah, sampaikan masalahnya kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah nggak banyak ya Allah, yang banyak itu hanya tagihan ya Allah. Pada saat itu Allah tersenyum. Iya, kata Allah, aku tahu engkau banyak kreditan, kata Allah. Udah beres itu, besok berangkat dia. Nggak dapat ya Allah, udah berangkat lagi, sujud lagi sama Allah. Yang namanya orang memohon itu harus dengan kesungguhan hati. Jangan orang berdoa itu ngolok-ngolok Allah. Ada orang berdoa ngolok-ngolok Allah, macam mana? Ada, ya Allah ampuni dosaku, tak ampuni tak apa-apa ya Allah. Nggak ada kok, Bu. Ada itu. Ada orang yang berseru dalam hatinya, tega betul Allah nih. Allah tidak akan pernah tega kepada kita. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Kita doa sama Allah itu dengan tadarru'. Sikap tadarru' itu apa? Merendahkan hati dan kemudian merasa bahwa kita ini betul-betul butuh Allah. Kita ini berdoa selama ini seakan-akan kita nggak butuh Allah. Minta tapi nggak butuh. Buktinya apa?
Ya saya tidak menyalahkan orang yang habis sholat langsung keluar, enggak, mungkin banyak keperluan. Kadang-kadang kita habis sholat itu begitu sulit, kita duduk sebentar saja, walaupun hanya sekedar beristighfar kepada Allah. Tadi kan saya udah sholat, benar, tapi apakah tidak punya kekhawatiran bahwa sholat kita ada kesalahan di dalamnya? Yang keempat, biar tak tambah malam ini. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di majlis itu wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan kemudian Allah menyebutkan nama mereka yang hadir di sisi kekasih-kekasih Allah. Siapa? Nabi tentunya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sedang duduk membacakan salawat, membacakan istighatsah. Istighatsah itu artinya berdoa dengan mengemis. Ya, kita ini kan mengemis kepada Allah, Bu. Maka dalam salawat yang dibaca tadi setiap istighatsah itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah, qad daqat hilati, sungguh begitu sulit dan sempit keadaanku. Adrikni ya Rasulullah, berikan aku jalan keluarnya. Loh, kok minta ke Rasulullah? Karena Rasulullah nanti yang nyampaikan kepada Allah. Kita ini nggak bisa masuk surga menyelonong aja, Bu. Kita ini mesti masuk surga tentu melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedang disebutkan di antara para nabi, disebutkan di antara para malaikat bahwa hambaku malam ini bernama Fulan bin Fulan hadir di majlis Nurul Fajri setiap bulan sekali di acara istighatsah. Dia datang kepada aku, kata Allah, malam ini dengan kesungguhannya dia tersenyum kepada aku. Kita ini mesti bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur itu diawali dengan ridha kepada Allah. La syukra illa birridha. Tidak mungkin kita ini bersyukur kepada Allah tanpa diawali dengan rasa ridha kepada Allah. Ridha kepada apa? Ridha atas ketetapan Allah. Kalau orang itu tidak ridha terhadap ketetapan Allah, sulit baginya untuk bersyukur. Boleh minum sebentar, Bu? Sayang pula dibuatkannya. Bismillah. Sama Bang Pak. Sama Bang Pak. Anak saya yang paling bungsu, Bu. Dulu saya ganteng macam itu waktu kecil, Bu. Sekarang insaf saya. Itu anak saya paling kecil. Jadi setiap pengajian memang dari kecil biasa saya bawa, karena untuk mempertemukan, memperkenalkan dengan orang-orang solih. Kalau saya biarkan di rumah, dia cuma kenalnya sama artis yang tidak memberikan manfaat. Saya pertemukan dengan orang-orang solih, ketemu dengan ustadz-ustadz dan guru-guru. Beben, karena Beben juga orang solih juga, Bu. Ya paling tidak penampilannya aja udah solih gitu tuh kan. Ini kan penting. Jadi biasakan anak itu kalau dibawa bertemu dengan orang solih, ya, jangan dibawa ke orang terkenal. Ke orang terkenal belum tentu ikut terkenal, tapi bawalah kepada orang solih. Biasakan ziarah. Makna ziarah itu bukan hanya berkunjung ke kuburan. Makna ziarah itu berkunjung kepada orang dalam hal kebaikan. Misalnya berkunjung sama Ustadz Mukhtarul, Ustadz Husnan Yaqub, berkunjung, minta didoakan, tolong doakan anak saya Ustadz, mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh, gitu. Jangan hanya dibawa ke sana kemari, oh itu nak, itu mall, itu ini, bukan itu saja. Tapi bawalah bertemu dengan orang-orang soleh dan kemudian ajarkan mereka tentang kesolehan hidup. Jadi sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, karena mungkin ibu-ibu sudah capek juga, karena dari tadi ba'da isya kita duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini, dan paling akhir dari apa yang saya sampaikan adalah poin pentingnya jaga hubungan baik dengan tetangga, jaga ucapan, jaga sikap, dan jaga hal-hal yang membuat tetangga kita merasa tersakiti, baik oleh ucapan kita ataupun perbuatan kita. Walaupun saya sadar betul
orang Indonesia ini termasuk orang terkepo nomor 2 di dunia. Apa kepo bahasa kitanya? Suka nak tahu urusan orang ya. Suka nak pengen tahu urusan orang. Coba. Zaman saya di luar sana. Ini hal sederhana Bu ya. Orang lewat kentut itu nggak diurus Bu. Tut, dah lewat aja deh. Dan kita nggak peduli. Kalau kita kan enggak, tut, siapa nih? Siapa nih? Ustaz Yakob ya katanya. Kepo kita ini. Pengen nak tahu urusan orang. Coba, kalau ada, memang kadang-kala ada betulnya juga. Ada kecelakaan senggolan di pinggir jalan, yang senggolan 2 orang. Macet. Bukan nolong, dipoto. Ya Allah, masih syukur-syukur nggak lihat nomor plat motor 4295. Oh keluar nih, sip. Lupa dia nengok karena jatuh depan Pak Darmanto, datang ke Pak Darmanto. Siapa tadi yang jatuh Mas? Motor apa? Merah. Nomornya lupa saya. Masa tak dipoto Mas? Ya Allah, kita ini orang paling kepo nomor 2 di dunia. Tetangga beli apa tahu kita. Tahu. Cobalah. Tahu. Tetangga beli TV 50 in mulai sakit perut kita. Sakit perut. Ustadz Mohtarul beli sepeda motor baru. Kredit ke cash tuh. Itu kan contoh kan. Kawan beli motor baru nanya. Wah habis kan. Wah ini sabotase nampaknya. Orang beli motor baru nanya. Motor baru ya? Baru. Iya 2 hari yang lalu. Cash ke? Kredit ke? Ya Allah. Motor-motor dia, yang beli duit dia, kok kita yang repot? Nanti kau tak bayar ditarik tuh sama agen tuh. Astagfirullahaladzim. Memang kau tengok aku kere betul kah Pak? Gini-gini nih aku beli cash, walaupun itu warisan mertua. Coba. Saya ini mertua, saya tuh anaknya cuma 1, istri saya. Jadi tetangga saya pasti wajib curiga kan saya. Dapat dari mertua kan? Kita itu begitu. Kenapa kita tidak kepo dalam kebaikan? Mana tuh? Pengajian. Ayo kita ikut pengajian. Kan cantik. Bukan kemudian pengen tahu ke hal-hal yang tak manfaat. Ujung-ujungnya tetangga beli mobil baru, pingsan dia. Dalam pingsan doa sama Allah, ya Allah belikan aku mobil juga. Tak lama datang ambulan juga. Dikabulkan doanya langsung sama Allah. Kau minta mobil, aku kirim mobil ambulan kata Allah. Baru kau tahu kata Allah. Maka hidup itu cukup kita itu iri kepada 2 perkara dalam kebaikan. Iri kepada orang kaya, di mana kekayaannya didapat dari perkara yang halal, dibelanjakan kepada perkara yang halal dan bermanfaat dalam kebaikan. Yang kedua, iri kepada orang ahli agama seperti beliau. Wah, iri saya ini. Kenapa? Karena beliau ahli agama dan mengajarkan kepada orang lain. Bukan berarti iri kepada Ustadz Tarul yang diam di rumah punya mobil. Wah, nampaknya beliau ini bisnis tuyul second. Nampaknya beliau ini duduk di rumah mobil cantik nih. Sab berhenti dari sifat seperti itu Sab ya. Hati-hati Bu. Nah jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, agar kita ini senantiasa menjaga sikap kita terhadap tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ini manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahir dan batin untuk kita semuanya. Dan kedua orang tua kita yang masih hidup Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan bagi ibu-ibu semoga diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, jadi saya cuma minta doa saja, mudah-mudahan saya sama istri diizinkan oleh Allah untuk berangkat umroh sekitar bulan Januari. Ya, cuma minta izin, minta doanya saja.
Dan insya Allah nanti jamaah Nurul Fajri saya panggil. Saya panggil dari pinggir Baitullah. Ya Allah. Panggil video call, Bu. Saya panggil, ya Allah, tolong ya Allah, jamaah Nurul Fajri yang rajin-rajin itu segera Engkau panggil ke sini sebagai tamu ya Allah. Saya modalnya tidak banyak, modal saya cuma yakin sama Allah. Modal saya yakin sama Allah. Saya nggak punya uang. Yang punya uang istri saya, Bu. Sebab kalau kata perempuan, kata ibu-ibu, uang saya punya saya, uang istri, uang suami punya saya juga. Tapi kalau uang istri bukan uang suami. Jadi kalau uangnya istri punya istri, uang suami punya istri juga. Uang istri bukan punya suami. Berarti nasib kita sama, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan ini manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.